narasi radikalisme, kita sepakat Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi Pak. Tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran itu radikal, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung Pak secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8 Pak. Ini mohon diklarifikasi secara sungguh-sungguh Pak, dan kami minta hal-hal yang seperti ini tidak perlu diulangi kembali Pak. Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab Bapak katakan atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal? Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan gitu loh. Dan kalau ini bisa diklarifikasi Pak Menteri, mudah-mudahan ini kegelisahan para pondok pesantren atau anak-anak kita yang memang kita sarankan Pak. Saya jujur, anak-anak saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran Pak. Tapi kalau itu hari ini pemerintah menuduh itu sumber utama radikal, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat da'i Pak. Yang memberikan gelar da'i Ustadz Kiai itu ya masyarakat Pak, bukan pemerintah, ya kan? Pemerintah aja belum tentu Pak menjadi da'i atau Ustadz. Apa haknya memberikan sertifikat? Nah, oleh karena itu hal seperti ini penting Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam Pak. Ini banyak sekali WA ke saya Pak Menteri. Ya kan? Ini penting Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu loh. Maka dalam rapat kerja ini penting kita klarifikasi secara menyeluruh, termasuk yang sertifikat tadi Pak. Penceramah bersertifikat merupakan salah satu kegiatan tian agama yang berkolaborasi dengan Majelis Ulama, dengan dukungan pemateri ormas-ormas Islam, BPIP, BNPT, Lemhanas, dan akademisi pakar dalam mewujudkan peningkatan kompetensi individu di bidang dakwah yang berkarakter tawakuh fil aldin atau berwawasan keagamaan yang mendalam serta berlandaskan pada komitmen falsafah kebangsaan. Program ini terbuka dan direncanakan untuk 8.200 penggiat dakwah dan bersifat sukarela. Dilaksanakan selama 3 hari, ini untuk Islam, saya maksudkan. Untuk agama lain akan disusulkan sebulan kemudian. Melalui 3 tahapan agenda. Pertama, assessment and development process. Penilaian atas pengembangan potensi individu. Kedua, fikih dakwah dan skill training, berbingkai moderasi beragama, metodologi keislaman, keterampilan dakwah era digital, konten moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut partisipan, pendampingan, uji efektivitas program, dan implementasi lapangan. Kami harapkan BNPT, BPIP bisa memberikan pembekalan lebih baru tentang masalah 4 pilar. BNPT bisa memberikan gambaran lebih jauh tentang lebih dalam tentang pergolakan yang terjadi dengan latar belakang agama tingkat nasional maupun internasional. Tentu saja yang kami maksud pergolakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang destruktif. Lemhanas dapat membekali dengan tentang Trigatra, misalnya tentang Pancagatra, tentang Astagatra, berkaitan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dalam banyak pertemuan kami beberapa hari ini, terakhir tadi malam di TV One, ada juga wakil dari MUI, wakil dari penceramah atau dai, dan kesan cukup baik, dan sudah banyak titik temu yang didapatkan. Tapi perlu kami laporkan, mulai sejak awal pun kami tidak pernah putus, langsung banyak koordinasi kepada majelis keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia, Islam, kemudian juga dengan ormas-ormas Islam dan berbagai tokoh lainnya. Dan selama kami melakukan koordinasi, umumnya didapat kesepahaman. Kemudian kalau ada 1-2 mungkin yang bersifat agak sedikit menentang, kami tidak menganggap mereka itu lawan atau menentang, pasti akan kami lakukan pendekatan-pendekatan lebih jauh. Kami ingin semuanya bisa menerima dengan baik, karena memang tujuannya baik untuk kepentingan umat dan bangsa di masa depan.
beberapa pertanyaan yang timbul, Pak. Apakah ini kemudian tidak menjadi nanti ada penceramah yang tidak bersertifikat pada sedang memberikan ceramah diturunkan oleh aparat keamanan karena tidak punya sertifikat? Saya bilang itu pasti tidak akan terjadi. Tapi mohon maaf, kalau ada sesuatu karena dalam kaitan konten penceramah, Anda mungkin diprotes, tidak ada kaitan pasti dengan ini. Jadi kembali, tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Justru memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu napas. Alhamdulillah sejauh ini kami lihat sangat banyak kemajuan. Mohon maaf kalau tadi malam ada yang bisa mendengar saya di TV One bersama MUI dan sengaja mohon maaf kita pilih teman MUI yang agak sedikit kritis gitu, dan alhamdulillah pada tadi malam sangat sependapat untuk kita bertemu lagi untuk membicarakan lebih teknis. Senang sekali saya.